Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 769. Lian bergerak, meninggalkan bayangan di tempat dan menghindari ke arah lain. Dengan ekspresi sinis di wajahnya, pria yang terluka itu mengabaikan bayangannya dan berjalan lurus menuju Lian. Hah! Saat pria yang terluka itu terbang melewati bayangan itu, bayangan yang masih berdiri itu tiba-tiba mengayunkan pedang lembut di tangannya dan menikam pria yang terluka itu, yang mengejutkan pria yang terluka itu. Untungnya, pria yang terluka itu bereaksi dengan cepat dan segera berhenti mengejar Lian, dan malah melambaikan telapak tangannya untuk menemui pedang lembut yang datang. Dang dang dang. Pedang lembut itu sangat cepat. Saat disentuh, pedang itu menyerang lebih dari selusin kali, tapi semuanya terhalang oleh tangan hitam pria yang terluka itu. Sindiran di wajah pria yang terluka itu sudah lama hilang sama sekali. Meski ia tidak mengejar Lian yang lain, bukan berarti ia telah melupakan Lian yang lain. Saat ini, saya bahkan lebih terkejut ketika melihat Lian lain yang sedang mundur tiba-tiba menyerangnya. Mengapa ada dua Ang Li? Sebelum pria yang terluka itu mengetahui masalahnya, pedang lembut di tangan Lian telah menggigitnya seperti ular. Ah! Pria yang terluka itu menjerit kesakitan, dan sebuah lubang terbuka di punggungnya. Untungnya, pria itu berhasil menghindari titik vital dan mundur, memperlebar jarak di antara mereka. Setelah dilihat lebih dekat, memang ada dua Ang Li yang berdiri di hadapannya, yang membuat pria yang terluka itu semakin bingung. Wah, ilusi apa yang kamu gunakan? Tanya pria yang terluka itu. Ilusi. Lian mencibir dalam hatinya, mengatakan bahwa itu adalah ilusi yang tidak salah. Bagaimanapun, keluarga Nian kemudian menciptakan seni bela diri hantu berdasarkan teknik membelah bayangan, tetapi teknik membelah bayangan ini jauh lebih baik daripada teknik hantu. Melihat Lian tidak sendirian, pria yang terluka itu menjadi marah dan berteriak, "Nak, jadi bagaimana jika kalian berdua benar-benar ada? Apakah kalian masih bisa mengalahkanku?" Entah itu ilusi atau yang lainnya, hari ini tidak peduli berapa banyak kalian ada, aku akan membunuhmu. Ya, tubuh Lian bergerak. Jumlah dua pria itu tiba-tiba bertambah menjadi 4, dan kemudian menjadi 8, langsung mengelilingi pria yang terluka itu. Kenapa banyak sekali? Kulit kepala pria yang terluka itu mati rasa. Awalnya dia curiga Lian adalah saudara kembar. Salah satu dari mereka bersembunyi di kegelapan tanpa ketahuan. Kini 8 Lian yang identik tiba-tiba muncul. Tapi yang mana yang nyata, pria yang terluka itu tidak tahu. Padahal, bagi Ang Li, sulit menjelaskan mana yang palsu dan mana yang benar. Teknik pemisahan bayangan didasarkan pada tingkat kultivasi seseorang, dan itu menghabiskan banyak kultivasi. Saat itu, Nian Sheng dapat berdiferensiasi menjadi ribuan diri yang identik, yang bagi Lian seperti keberadaan dewa. Lian tidak akan membuang waktu dengan pria yang terluka itu, apalagi menjelaskan apapun padanya. 8 sosok menyerang pria yang terluka itu pada saat yang bersamaan. Pria yang terluka itu tiba-tiba mengertakkan giginya, dan tidak peduli mana yang asli dan mana yang palsu, dia melambaikan tangannya dan bergegas ke depan, sepertinya mengabaikan serangan di samping dan belakangnya. Dia sebenarnya berencana berjuang untuk melarikan diri. Dang dang, engah. Pria yang terluka memiliki budidaya seni bela diri tingkat ketiga, dan ketika dia benar-benar kejam, dia jauh lebih ganas daripada serigala liar. Kedua Ang Li yang berhadapan dengan pria yang terluka itu menyerang bersama-sama, namun mereka gagal mencegah serangan pria yang terluka itu sama sekali. Setelah terdengar suara senjata beradu, pria yang memiliki bekas luka itu berhasil membunuh dua Li Anges yang sedang mengedipkan mata dengan mengorbankan luka ringan di tubuhnya. Namun, sosok pria yang terluka itu terhalang oleh hal ini, dan 6 lampu hijau lagi menebas di depannya. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali, pria yang terluka itu mengangkat tangannya dan memukul dadanya sendiri, dan seteguk darah muncrat. Ini sama sekali bukan tanda melukai diri sendiri, tapi teknik rahasia yang jahat. Saat pukulan ini berlanjut, momentum pria yang terluka itu meroket, potensi tubuhnya terstimulasi sepenuhnya dalam sekejap, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Namun, dia masih tidak berniat bertarung dengan Lian, tapi terus berlari maju dengan seluruh kekuatannya. Segalanya telah sampai pada titik ini, bagaimana Lian bisa membiarkan pria yang terluka itu melarikan diri begitu saja? Pihak lain jelas merupakan anggota kekuatan tertentu. Jika dia dibiarkan melarikan diri, itu pasti akan menimbulkan masalah besar baginya. Fajra yang disembunyikan di sisi lain dirobohkan oleh Ang Li. 6 Lian dan 6 lampu emas datang, dan tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Pria yang terluka itu tiba-tiba mendengar berita itu, dan wajahnya menjadi gelap, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa lebih cepat dari kecepatan Alu Fajra. Dalam keputusasaan, pria yang terluka itu hanya bisa berdiri diam, memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan dan lengannya, dan melambaikan tangannya untuk membuat perisai hitam pertahanan di depannya. Pah, 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 pah. 6 suara keras terdengar, dan 6 sinar cahaya keemasan menyinari perisai hitam. Ah! Pria yang terluka itu menjerit dan terbang mundur, mendarat 20 meter jauhnya. Terutama tangan dan lengannya yang gigih sama sekali tidak berguna. Sebelum pria yang terluka itu bisa bangun, sebuah kaki sudah berada di dadanya, diikuti oleh lampu hijau di lehernya. Kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak tuanku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, pria yang terluka itu tidak lupa mengancam Lian secara lisan dan ingin menggunakan tuannya untuk menindasnya. Tuan, saya hanya akan bertanya sekali, siapa tuanmu? Lian bertanya. Jika dia bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang musuh, itu akan menjadi hal yang baik baginya.
Jejak kepanikan melintas di wajah pria yang terluka itu, dan setelah beberapa pergumulan mental dia berkata, "Tuanku adalah..." Wajah Lian menjadi gelap saat ini. Ketika dia melihat mata pria yang terluka itu merah dan ekspresinya jelek, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli apa, dia mundur dengan seluruh kekuatannya dan menciptakan perisai di depannya dengan pedang hijau untuk membela diri. Ledakan. Tubuh Scar tiba-tiba meledak. Kekuatan pukulan fatal ini pasti tidak kurang dari serangan penuh level keempat Wuzun. Jika Lian tidak menyadari ada yang salah pada waktunya dan membuat pertahanan terlebih dahulu, dia mungkin akan mati bersama pria yang terluka itu. Berdiri puluhan meter jauhnya, Lian mengibaskan daging dan darah di pedang hijau itu, wajahnya sangat muram. Jika seorang hamba begitu sulit untuk dihadapi, bagaimana dengan tuannya? Tidak peduli siapa yang disebut tuan ini, Ang Li tahu dia dalam masalah besar. Sementara itu, jauh di sebuah ruangan rahasia di Beverly Hills. Pria berkemeja putih itu masih duduk di sofa, tapi dia membawa segelas anggur merah tambahan di tangannya. Dia menikmatinya dengan hati-hati, tapi alisnya sedikit berkerut ketika pria yang terluka itu meledakkan dirinya. Martial Master Rilem. Dia benar-benar bisa mendorong Leng Tai ke titik ini. Orang ini benar-benar menarik. Saat dia berbicara, alis pria berkemeja putih yang sedikit mengernyit mengendur dan dia mencicipi anggur di gelasnya lagi, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan kematian pria yang terluka itu. Adapun Wuzong, Ling Ye tidak menemukan mayatnya sampai hampir fajar, menurut cincin Wuzong milik lelaki bungkuk itu. Anda sebenarnya bisa membunuh Tuan Hu, dan sepertinya Anda tahu tentang warisan Buddha. Siapa Anda? Wajah Ling Ye menjadi semakin serius. Bab 770. Saat Lian pergi, dia secara alami akan menghapus semua jejak kemunculannya sehingga musuh tidak dapat menemukannya. Ketika dia kembali ke apartemen dan melihat Grace tertidur, Lian pergi ke loteng dan mengeluarkan kotak giok untuk mempelajarinya. Tidak ada mekanisme yang terlihat pada kotak giok, tetapi sulit untuk dibuka dengan paksa. Tentu saja batu giok itu rapuh, sehingga bukan tidak mungkin untuk membukanya secara paksa. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak giok itu, jadi Lian tentu saja tidak ingin menggunakan kekerasan untuk membukanya. Feng Wu telah menjelaskan dengan sangat jelas selama pelelangan bahwa pemilik asli kotak giok tersebut telah menyimpannya tidak kurang dari 20 tahun, dan telah mencoba semua metode yang dapat dicoba dalam 20 tahun terakhir. Bahkan instrumen berteknologi tinggi tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Pemilik aslinya tidak ingin menghancurkan peluang di dalam kotak giok. Karena beberapa orang telah mencobanya selama 20 tahun dan masih belum membukanya, Lian tentu saja tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Saya membelinya kembali hanya karena sangat mirip dengan kotak giok yang saya lihat di meja altar Buddha. Yang penting kotak giok ini diambil dari makam seorang biksu. Anehnya, bukankah para biksu biasanya dikuburkan di pagoda setelah mereka meninggal? Apakah ada juga makam? Ang Li tidak mendalami masalah ini. Kotak giok itu awalnya milik biksu, jadi ada hubungannya dengan Buddha. Lian hanya punya satu cara untuk mengujinya, yaitu dengan menggunakan metode pernapasan Buddha untuk melihat apakah kotak itu bisa dibuka. Menjentikkan kotak giok dengan telapak tangannya, Lian mau menggunakan metode pernapasan Buddhis yang dia pahami dari suara Sanskerta untuk secara perlahan menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam kotak giok. Jika metode ini tidak berhasil, Lian akan beralih ke metode pernapasan Buddhis pada saat yang bersamaan. Jika kedua metode pernapasan tidak berguna, Lian tidak punya pilihan selain melepaskan ide untuk membuka kotak giok untuk sementara dan menunggu sampai kesempatan datang. Untungnya, setelah menjalankan metode pernapasan Buddhis, kotak giok merespons, dan cahaya giok secara bertahap keluar. Setelah beberapa saat berusaha, cahaya giok menjadi jenuh, dan kotak giok tampak penuh setelah menelan energi sebenarnya, membuatnya sangat lembut. Pada saat ini, Lian menggerakkan jarinya dengan ringan dan mendengar sedikit suara, klik. Itu terbuka. Kotak giok membuka sedikit celah. Lian sedikit senang, tapi dia tidak terburu-buru membuka kotak giok itu sepenuhnya. Barang antik seperti ini seringkali dilengkapi dengan jebakan. Adegan Buddha raksasa melepaskan burung api untuk membunuh orang dapat dikenang dengan jelas. Ang Li tidak ingin membiarkan dirinya mati dalam kecelakaan. Setelah melakukan beberapa tindakan pencegahan, Lian perlahan membuka kotak itu. Itu adalah alarm palsu, dan tidak ada mekanisme yang tidak perlu. Cahaya yang biasanya dilambangkan oleh agama Buddha pada umumnya tidak menggunakan cara-cara yang berbahaya, dan keberadaan benda-benda seperti Buddha besar dan burung api biasanya ada untuk perlindungan diri. Hah! Lian menghela nafas dan menemukan benda seperti kertas tertumpuk di dalam kotak giok. Karena Su Xiaomei telah mendengar disebutkan sebelumnya bahwa kotak giok yang diambil Monroe berisi peta harta karun, jadi Lian tidak melihat banyak kejutan. Yang mengejutkan adalah bahan dari benda tersebut yang mirip kertas. Yang pasti bukan kertas yang digunakan orang modern, juga bukan kulit binatang atau sejenisnya, melainkan lebih mirip barang seperti sutra. Tangannya sangat halus, seolah-olah bukan apa-apa, dan juga memancarkan cahaya giok yang samar. Dia mengeluarkannya dari kotak giok dan menyebarkannya. Benar saja, ada gambar yang tergambar di atasnya. Mungkin karena umurnya masih jauh berbeda dengan peta yang ada saat ini, namun kalian masih bisa mengetahui kalau ini adalah peta laut. Sayangnya, terlihat jelas tanda-tanda robek di sudut-sudut gambar ini, dan ternyata gambar tersebut rusak. Jika peta di kotak giok di tangan Monroe juga merupakan peta yang terpisah-pisah, maka pada dasarnya dapat dipastikan peta laut lengkap yang asli terbagi menjadi beberapa bagian kecil. Itu akan merepotkan. Bahkan jika kotak giok di tangan Monroe ditangkap, itu mungkin tidak dapat memulihkan peta laut secara lengkap, apalagi menemukan warisan Buddha melaluinya. Selain itu, kita bahkan tidak tahu berapa bagian-bagian yang dibagi, dan kita tidak tahu di mana sisanya. Seberapa mudah mengumpulkan semuanya.
Setelah mempelajari gambar itu dalam waktu yang lama, Lian tidak tahu di wilayah laut mana gambar itu berasal, jadi dia hanya bisa menyerah dan menyimpannya untuk sementara. Kemudian, Lian mempelajari kotak giok itu lagi, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Dia tidak tidur siang sampai hari mulai gelap. Begitu hari mulai gelap, Lian mendengar suara orang mengobrak-abrik kotak dan lemari di apartemen di lantai bawah, seolah-olah mereka sedang dirampok. Ketika dia turun untuk melihatnya, Lian terdiam beberapa saat. Tidak ada pencuri. Jelas sekali bahwa Nian Yu telah bangun dari kelaparan dan mencari-cari dengan harapan menemukan sesuatu untuk dimakan. Meski kemarin dia yakin tidak akan ada makanan di apartemen, dia tetap tidak menyerah. Melihat Lian, Nian Yu merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamat, dan dengan sedih meminta Lian untuk mengajaknya makan. Tidak ada cara lain, Lian hanya bisa mengajak gadis ini keluar untuk makan besar. Sama seperti tadi malam, nafsu makan Nian Yu benar-benar mengejutkan pemilik restoran. Untuk menghindari hal memalukan serupa terjadi lagi dan menghemat uang. Setelah sarapan, hal pertama yang dilakukan Lian adalah melakukan pembelian dalam jumlah besar, dan dia tidak berhenti sampai separuh apartemen terisi dengan makanan. Selain itu, Lian juga memberikan Nian Yu sejumlah uang kertas untuk mencegah gadis itu melakukan sesuatu yang berlebihan karena kelaparan saat dia tidak ada. Untuk kali berikutnya, Lian tinggal di apartemen dan diajar melalui kata-kata dan perbuatan seni pemisahan bayangan Nian Yu. Mungkin karena Nian Yu adalah keturunan Nian Seng, atau mungkin karena Nian Yu mengetahui teknik hantu, dia memahami teknik pemisahan bayangan dengan cukup cepat. Pemahaman adalah pemahaman, tetapi belajar adalah soal lain. Nian Yu membenamkan dirinya dalam latihan pemisahan bayangan, dan Lian bisa lolos untuk melakukan hal lain. Sebelum janji 3 hari dengan Su Xiaomei tiba, Lian kembali ke surat kabar Sanling karena Yue Ling menghubunginya. Yue Ling, bisakah Sky Thunder Pearl benar-benar ditiru? Lian bertanya dengan cemas saat bertemu dengannya. Anda harus tahu bahwa Sky Thunder Pearl dibuat oleh Dragon Soul, dan metode produksinya sama sekali tidak diketahui orang luar. Hanya dalam beberapa hari, ada kabar dari Yue Ling bahwa Sky Thunder Bats bisa dibuat. Manik-manik guntur surgawi bahkan dapat membunuh prajurit terkuat di alam bela diri. Jika Anda membawanya, itu pasti akan menjadi senjata ampuh untuk pertahanan diri. Jika dia tidak mengetahui bahwa Yue Ling hanyalah proyeksi, Lian akan mengira Xiao Yue lah yang tidak pergi ketika dia melihatnya. Memikirkan kepergian Xiao Yue, Lian merasa sedikit sedih. Xiao Yue, kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Yue Ling tersenyum pada Lian dan berkata, bukannya bisa dilakukan, tapi sudah dilakukan. Meski hanya tiruan, kekuatannya pasti tidak lebih buruk dari aslinya. Saat dia berbicara, Yue Ling mengulurkan tangan dan menunjuk, dan Lian melihat sebuah kotak kayu di atas meja, berisi 3 manik-manik yang pada dasarnya berukuran sama dengan Sky Thunder Bats. Dari segi penampilan saja, perbedaan antara manik di depannya dan manik guntur langit tidaklah kecil, namun ketika Lian mencoba kekuatannya, dia sangat puas. Selain itu, menurut Yue Ling, selama dia memiliki material yang cukup, dia bisa membuat item lebih kuat dari Sky Thunder Bat. Bab 771. Sebuah gereja kota kecil tidak jauh dari Los Angeles. Ada kendaraan komersial Ford yang diparkir di bawah bayang-bayang 2 jalan dari gereja. Su Xiaomei menatap dengan gugup pada 2 pemandangan berbeda. Salah satu gambar berasal dari dalam gereja, di mana Anda dapat melihat Monroe tampak marah. Gambaran lainnya berasal dari luar gereja, dengan keheningan yang berbeda. Su Ken-lah yang menyelinap ke dalam gereja. Dia bertemu Monroe dan mengambil tindakan. Adapun yang lainnya, Lian sedang bersembunyi di atap rumah pribadi di seberang gereja, menunggu kesempatan. Jarak antara Su Ken dan Monroe memang masih tidak kecil, namun mereka bisa melindungi diri dengan bantuan Sky Thunder Bat. Setelah melemparkan 2 manik petir berturut-turut, Su Ken berbalik dan meninggalkan gereja. Sekarang kamu di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Monroe berteriak dengan marah dan dibombardir oleh 2 Sky Thunder Bats secara berurutan, membuatnya terlihat sangat malu. Ikan telah mengambil umpan dan siap menutup jaring. Su Xiaomei mengambil walkie-talkie dan berkhotbah. Lian tidak menjawab, tetapi matanya tertuju pada gereja, napasnya menjadi lebih berat, dan dia siap untuk bergegas ke dalam gereja. Bang! Su Ken menerobos jendela dan melompat keluar, berlari dengan kecepatan konstan dan melarikan diri sepanjang rute yang direncanakan. Monroe mengejarnya, bahkan lebih cepat dari Su Ken. Keduanya berjalan beriringan dan segera terjerat lagi. Ah! Su Xiaomei tiba-tiba menangis pelan dan mengeluarkan komunikator dari telinganya. Ada apa? Lian, yang baru saja hendak pergi, mau tidak mau berhenti dan bertanya. Su Xiaomei melirik ke layar. Layar yang dikirim kembali oleh Su Ken telah menghilang, seolah-olah peralatannya rusak selama pertarungan antara keduanya. Tidak apa-apa. Ada yang salah dengan peralatannya. Ayo kita ambil tindakan. Su Xiaomei berkata setelah ragu-ragu. Kelopak mata Lian agak gelap, dan dia melompat dari atap dalam sekejap, lalu menyelinap masuk melalui pintu belakang gereja. Siapa sangka gereja biasa ini akan menjadi benteng rahasia keluarga Monroe. Karena pelecehan Su Ken, para ahli seperti Monroe telah dibujuk keluar. Tidak banyak orang yang tersisa di dalam gereja, dan kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di depan gereja. Pintu belakang gereja tampak kosong. Wei Hao. Saya tidak tahu apakah Lian beruntung atau tidak, tapi dia ditabrak oleh orang yang datang begitu dia memasuki gereja. Orang ini tidak lain adalah Xiao Xi, yang telah beberapa kali berinteraksi dengan Lian. Setelah setahun absen, kekuatan Xiao Xi meningkat lagi. Dia dekat dengan dunia seni bela diri sambil mempertahankan bentuk manusianya. Jika dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, dia setidaknya akan memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat pertama.
Ledakan Sky Thunder Bat terlalu keras, dan Lian takut menarik perhatian orang lain. Namun, dia terus memegang Vajra di tangannya, dan begitu kedua belah pihak bertemu, dia menjatuhkan Vajra tersebut tanpa ampun. Xiaoxi tertangkap basah dan dipukul dengan keras. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Lian mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, dan tidak membunuh Xiaoxi sekaligus, tetapi hanya melukainya dengan serius. Sebelum Xiaoxi bisa bangun, Lian telah mengayunkan pedang hijau untuk memotong meridian kedua lengan lawan. Ujung pedang ditekan ke tenggorokan lawan dan dia berbisik, "Jangan bergerak." Sambil berbicara, Lian mengambil kembali Vajra dan memegangnya di tangannya yang lain. "Apakah itu kamu?" Ketika Xiaoxi melihat wajah Lian dengan jelas, dia terkejut dan marah. Matanya langsung tertuju pada Vajra yang melukainya, dan dia berteriak lebih terkejut lagi. "Bagaimana harta Buddha jiwa naga bisa sampai ke tanganmu?" "Retakan." Lian menamparkan Xiaoxi dengan bilah pedangnya dan berteriak dengan suara pelan, "Kamu banyak bicara." Xiaoxi marah, tapi dia tidak berani berbicara lagi. "Kamu seharusnya tahu kenapa aku datang ke sini, kan?" Lian bertanya. "Apakah kamu menginginkan kotak giok itu?" Xiaoxi menebak tujuan kedatangan Lian. Jika dia tidak datang untuk mencari harta karun Buddha, tidak perlu terlalu licik. Cerdik. Lian tersenyum sedikit, tapi wajahnya berubah dingin. "Sekarang aku memberimu dua pilihan. 1. Bawa aku untuk mengambil kotak giok. 2. Aku akan membunuhmu sekarang." Awalnya saya mengira Xiaoxi tidak akan bekerja sama dengan baik, jadi saya akan menusuknya beberapa lubang lagi. Siapa sangka Xiaoxi setuju dengan senang hati. "Oke, aku akan membawamu untuk mengambil kotak giok itu, tapi kamu harus bersumpah untuk tidak membunuhku." "Madan, kalau kamu langsung setuju, pasti ada konspirasi kan?" Lian bergumam dalam hatinya, tapi tidak membuang waktu, takut Monroe akan kembali lagi. Di bawah kepemimpinan Xiaoxi, Lian datang ke ruang bawah tanah gereja. Kotak giok ada di belakang salib. Xiaoxi berhenti sejenak, dan melihat ekspresi waspada Lian, dia tersenyum sinis dan berkata, "Jika kamu takut dengan jebakan, jangan memintanya." Lian mendengus dingin, mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Salib di dinding hancur berkeping-keping, memperlihatkan sebuah lubang kecil. "Keluarkan barang-barang itu," perintah Lian. "Apa menurutmu aku bisa menerimanya seperti ini?" Xiaoxi menunjukkan bahwa tendon tangannya telah putus. Jika itu adalah orang biasa, Lian tentu saja akan mempercayainya, tetapi itu berbeda untuk ras non-manusia. Puff. Lian tanpa basa-basi membuka lubang di dada Xiaoxi dengan pedang hijaunya, dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu terus berbicara omong kosong, pedang berikutnya akan membunuhmu." Xiaoxi berkeringat dingin. Setelah berurusan dengan Lian beberapa kali, dia tahu bahwa bos ini adalah orang yang kejam. Kabut hitam keluar dari tubuh Xiaoxi dan terlebih dahulu membungkus lubang pedang di dadanya untuk mencegah darah mengalir keluar. Tindakan ini saja membuat Xiaoxi terlihat pucat, dan terlihat butuh banyak energi darinya. Segera setelah itu, kabut hitam menyebar ke lengan kanan Xiaoxi, dan tendon yang terputus melonjak seperti serangga, terhubung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, hubungan ini tampaknya tidak stabil, bergantung sepenuhnya pada kabut hitam untuk mendukungnya, dan langkah ini mempercepat konsumsi kekuatan internal Xiaoxi. Setelah dengan enggan mengangkat lengannya, Xiaoxi memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang dinding dan mengeluarkan sebuah kotak yang dibungkus kain merah, dan melemparkannya ke Lian dengan penuh kebencian. "Untukmu." Lian menangkapnya, melepas kain merahnya dan melihat bahwa itu memang kotak giok yang dia cari, tapi jantungnya berdetak kencang. Itu berjalan lancar, sangat lancar. Rasanya semuanya sudah diatur, dan dia menemukan tempat ini tanpa menemui perlawanan apapun. Bahkan tidak ada jebakan di tempat kotak giok itu disembunyikan. Entah klan Monroe terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, atau ini semua hanyalah jebakan. Tidak peduli yang mana, Lian tidak ingin tinggal di sini lagi. "Ah." Xiaoxi sedang menatap Lian dengan dingin, ketika tiba-tiba dia melihat lampu hijau berkedip, dan kedua lengannya terpotong. Meskipun dimungkinkan untuk terhubung kembali dengan keterampilan rahasia keluarga Monroe, kerugian yang dialami Xiaoxi sangat besar, dan kekuatannya setidaknya turun ke level yang lebih rendah. Lian juga menepati janjinya dan tidak membunuh Xiaoxi. Setelah memberi pelajaran pada orang ini, dia kembali ke tempat dia datang. Bab 772. Di dalam kafetaria di Los Angeles. Nian Yu memang pandai makan, apalagi saat dia sedang berlatih, nafsu makannya hampir 3 kali lipat. Alhasil, semua makanan yang dia simpan sebelumnya habis dimakan dalam beberapa hari. Tidak ada cara lain, Lian tidak punya pilihan selain pergi berbelanja lagi, dan omong-omong, dia mengajak Nian Yu keluar untuk upacara pasta gigi. Bagi orang berperut besar seperti Lian dan Nian Yu, prasmanan tidak diragukan lagi adalah yang paling terjangkau. Tentu saja tidak apa-apa untuk makan di luar sesekali, tetapi jika Anda makan beberapa kali berturut-turut, Anda berdua akan masuk daftar hitam. "Apakah kamu kenyang?" Nian Yu, yang sedang asyik makan, mendengar pertanyaan itu, mendongak dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, mereka seharusnya menarik perhatian pengunjung lain setelah makan begitu banyak, tapi sekarang kecuali mereka berdua, tidak ada pengunjung lain di seluruh restoran, dan bahkan staf restoran pun tidak terlihat. Meskipun Nian Yu memiliki sedikit pengalaman, dia tahu sesuatu akan terjadi, dan tangannya yang memegang pisau semakin erat. "Jangan panik. Kalau belum kenyang, teruslah makan. Hanya saja ada teman yang datang." Lian tampak sangat tenang. Nian Yu secara naluriah melirik ke pintu dan melihat sosok Anggun masuk. "Jangan terlalu banyak bicara, makan saja makananmu." Alis Nian Yu menegang, dan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Lian menghela nafas secara diam-diam, dan menyebarkan auranya untuk menutupi aura pembunuh di tubuh Nian Yu, sementara matanya tertuju pada sosok anggun itu. Pengunjung itu tidak lain adalah Monroe. Monroe mengenakan congsam hari ini, dan rambut emasnya berubah menjadi hitam, memberinya kecantikan wanita yang lebih oriental. Hah! Monroe menghampiri dan hanya menatap Lian, lalu matanya tertuju pada Nian Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Adik, sepertinya kamu tidak terlalu menyukaiku." "Kamu bukan manusia," kata Nian Yu dengan suara rendah, seperti binatang yang terancam. Ekspresi Meng Lu sedikit terkejut. Mendengar apa yang terdengar seperti kutukan, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dan terkekeh, "Saya memang bukan manusia, tapi bagaimana kamu tahu itu?" "Monroe, kamu di sini bukan hanya untuk ngobrol, kan?" Lian berbicara untuk menarik perhatian Monroe. Yang lain tidak tahu mengapa Nian Yu begitu kesal, tapi Lian tahu dengan jelas di dalam hatinya. Saat pertama kali melihat Nian Seng, orang yang mengepung Nian Seng bukan hanya klan Wu, tapi juga klan Monroe. Keluarga Nian tampaknya sedang mengalami kemunduran sekarang. Saya yakin alasannya sebagian besar terkait dengan klan Wu, klan Monroe, dan ras alien lainnya. Itulah sebabnya Nian Yu memiliki dendam yang besar terhadap Monroe. Adapun bagaimana Nian Yu mengenali identitas Monroe secara sekilas, itu secara alami terkait dengan keterampilan rahasia keluarga Nian, dan Lian tidak mungkin mengetahuinya. Monroe menyadari bahwa Nian Yu tidak bisa menjadi ancaman baginya, jadi dia mengabaikannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa hubungan antara gadis kecil ini dan kamu?" "Sepupu jauhku," jawab Lian. "Sepupu." Monroe tersenyum penuh arti, mengabaikan Nian Yu sepenuhnya, duduk tepat di sebelah Lian dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama setahun, kamu akan keluar dari Wuzong dan bergabung dengan Dragon Soul." Lian berkata dengan ekspresi dingin, "Saya yakin Anda lebih tahu dari saya mengapa saya meninggalkan Wuzong. Mengenai apakah saya bergabung dengan Dragon Soul, saya kira itu tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan?" Monroe tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak peduli apakah Anda berasal dari Wuzong atau jiwa naga. Satu-satunya hal yang sangat saya pedulikan adalah warisan Buddha." Akhirnya sampai pada intinya. Wajah Lian sedikit menegang, tapi dia tidak berkata apa-apa, menunggu Monroe melanjutkan. "Pertama-tama, aku ingin bertanya, apakah kotak giok itu bersamamu atau dengan jiwa naga?" Monroe berhenti tertawa dan bertanya dengan wajah serius. "Setelah meninggalkan gereja, aku menyerahkan kotak giok itu secara utuh kepada jiwa naga." Lian berkata dengan tenang. "Sudahkah kamu membuka kotak giok itu dan melihatnya?" tanya Monroe. Lian mengangguk. Sebelum menyerahkan kotak giok itu kepada Su Xiaomei, Lian membuka kotak giok itu dan memeriksanya. Tersembunyi di dalamnya adalah pecahan yang mirip dengan kotak giok yang dia dapatkan dari rumah lelang. Sayangnya, kedua gambar yang terpisah-pisah tersebut tidak dapat disatukan, menunjukkan bahwa terdapat kotak giok dan gambar yang terpisah-pisah lainnya di dunia. Seluruh operasi untuk merebut kotak giok itu berjalan begitu lancar. Bisa dikatakan tidak ada kendala. Lian tidak dapat memahaminya pada awalnya, tetapi dia memahaminya saat dia meninggalkan gereja. Langkah ini disebut melempar batu bata untuk menarik batu giok. Monroe melempar kotak batu giok untuk menarik lebih banyak kotak batu giok. Ada lelang yang diadakan di pasar gelap belum lama ini. Kotak giok serupa dibeli oleh seseorang. Wuzong ingin mengambilnya secara diam-diam tetapi mengalami masalah. "Saya ingin tahu apakah kotak giok ini ada di tangan Anda?" Monroe bertanya tiba-tiba, tapi ekspresinya menjadi sedikit lebih berat. Lian pertama-tama berencana untuk menyangkalnya. Bagaimanapun, kotak giok yang dia lelang itu sangat rahasia, dan bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Namun saat dia hendak berbicara, dia berubah pikiran karena dia menyadari aura pembunuh yang terpancar dari Monroe. Selama dia mengatakan bahwa kotak giok itu tidak ada di tubuhnya, Monroe mungkin akan membunuhnya di sini. Meski tidak mengetahui seberapa tinggi kekuatan spesifik Monroe, Ang Li yakin bahwa melarikan diri bukanlah masalah, namun ia tidak mau mengambil risiko sebesar itu sekarang. "Ya, saya mengambil foto kotak giok itu." Lian mengakuinya. Monroe menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan aura pembunuh yang tersembunyi di tubuhnya juga menghilang. "Selama itu ada padamu, kita bisa bekerja sama sekali lagi." Monroe kembali tersenyum. "Kerja sama?" Lian bertanya dengan ragu. Monroe berkata, "Lian, kita sudah lama tidak berhubungan, tapi aku tahu kamu adalah orang yang pintar, jika tidak, kamu tidak akan menyerahkan kotak giok yang kamu ambil dariku ke Dragon Soul." Lian memang memiliki tujuan menyerahkan kotak giok itu kepada jiwa naga. Pertama, rencana untuk merebut kotak giok itu diusulkan oleh jiwa naga, dan jelas tidak mungkin baginya untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kedua, mendapatkan kotak giok itu terlalu mulus membuat Lian menyadari bahwa ada semacam konspirasi, jadi dia memberikan kotak giok itu kepada jiwa naga untuk diamankan. Dalam hal ini, tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki keluarga Monroe, mereka akan mengejar jiwa naga untuk sementara waktu agar terhindar dari masalah, yang dapat dianggap sebagai sarana perlindungan diri. Sekarang tampaknya mustahil baginya untuk sepenuhnya menghindari insiden itu. Tidak peduli apa rencana Monroe, dia akan melibatkannya karena dia juga memiliki kotak giok lain di tangannya. "Pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Pemakaman Buddha?" Monroe tiba-tiba bertanya. Sejak dia mempelajari tentang warisan Buddha dan memperoleh metode pernapasan relik, Lian telah melakukan penelitian tentang legenda Buddha, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Pulau Pemakaman Buddha, jadi dia menggelengkan kepalanya. Monroe menjelaskan secara singkat tentang Pulau Pemakaman Buddha. Terus terang, itu adalah pulau tempat Sang Buddha dimakamkan. Tidak banyak catatan tentang Pulau Pemakaman Buddha. Pulau ini pada dasarnya diturunkan dari mulut ke mulut, tetapi diakui sebagai tempat warisan Buddha yang sebenarnya. Bersambung.